aku tengok semalam itu. Udah pendek, tua lagi. Kayaknya berbahagialah ibu itu mendapat suami seperti itu. Sayang bapak itu sama ibu itu, nggak ditukarnya ibu itu. Itu dia contoh. Itulah keluarga yang sejati, keluarga yang diinginkan, diidamkan dan diajarkan Tuhan ya begitu. Nah, jadi kita semua manusia harus meniru dong. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya kita juga mencapai keluarga yang sehat, ya gitu ya. Lalu apalagi yang kutulis di sini tadi? Aturan pernikahan tidak pernah diajarkan Yesus. Itu tadi ya, Matius 19 ayat 6 tadi. Itulah pengajarannya yang sudah dipersatukan. Lalu pendeta nanti membuat lagi seminar lagi kami. Nanti kalau pernikahan di dalam kekristenan itu nggak boleh asal menikah. Dia belajar dulu 1 bulan itu di rumah pendeta. Ya, mereka datang dulu di sana, dikasih tahu begini loh pernikahan itu, ini ayatnya, ini begini loh, begini nggak boleh bercerai, begini. Nah, kalau sudah mereka sebulan sudah diajari seminar, barulah mereka dibawa kemana? Baru diperiksa lagi perempuan itu ke rumah sakit, perawan atau enggak dia? Nah, itu diperiksa kalau di kekristenan, dia itu diperiksa. Kalau hamil dia nggak boleh diberkati itu di gereja, nggak boleh, hanya didoakan saja di rumah. Di dalam gereja itulah saking kudusnya gereja itu. Bayangkan kalian itu. Nggak boleh orang yang hamil kalau ada pun berani pendeta yang hamil diberkatinya, diangkatnya tangannya ke kepala pria dan wanita itu melanggar peraturan. Nggak bisa. Jadi harus yang pernikahan awal itu yang suci, yang betul-betul lah masih bersih, gitu. Lalu itulah saking kudusnya orang Kristen. Baru apalagi? Timotius itu tidak kenal dengan siapa? Yesus. Kan dia kan kerabat Paulus. Tentu diilhami oleh siapa? Tuhan. Ada lagi aturan pernikahan tidak? Apakah itu untuk jemaat? Apakah itu juga untuk jemaat penilik gereja harus mempunyai 1 istri? Iya dong. Kan nanti kami beraturan. Nanti kan berganti-gantian itu. Keliling. Kalau banyak jiwanya nanti semua dapat itu. Jadi kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan di keluarga kita. Agar kita juga nanti begitu dipilih. Tahu kalian? Hanya untuk mengambil persembahan. Itu sudah termasuk pengurus gereja itu. Ini bawa apa itu loh persembahan yang 1.000 suka hati orang ngasih untuk persembahan untuk ditempatkan di rumah Tuhan supaya ada untuk kebersihan dan segala macam perawatan gereja. Itu penilik itu yang bawa itu harus 1 istrinya itu bukan dia saja nanti pengurus mengambil persembahan itu banyak. Kalau banyak jemaatnya nggak mungkin cuma 2, dipilih lagi, nanti putar lagi, ganti lagi. Jadi semua itu harus 1 istrinya gitu. Oke, mantap. Oke. Ya. Teman-teman di bawah, sebelum Nora, ini biasanya kalau itu Darni yang bicara, Oten di bawah nggak ada typing. Tapi kalau sudah Nora nanti bicara, Oten di bawah kepanasan typing. Itu wajib kalian balas typingannya ya, tugas di bawah ya. Oke, lanjut Nora. Nah, begini ya. Tadi Kak Dani mengatakan, Elohim menciptakan manusia pertama Adam, tapi hanya punya 1 istri. Kan begitu. Itu tetap tidak ada di dalam perjanjian lama melarang berpoligami. Bahkan perjanjian lama itu menceritakan poligami itu sangat mengerikan. Baru datang di dalam perjanjian baru, makanya datang kedatangan Yesus. Melarang poligami. Yesus tidak pernah melarang poligami. Gak ada. Kalau kalian memang mengikuti Yesus tidak nikah. Kenapa kalian menikah? Bagus kalian jangan menikah. Jelas. Tapi karena memang ada perintah, beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Makanya saya heran. Mereka ini Kristen dilema. Yesus tidak menikah, mereka menikah. Yesus tidak melarang poligami, ya kan? Mereka mengatakan poligami itu adalah berzina. Makanya bingung ajaran mereka ini dilema. Datang si Paulus mengatakan kalau tidak bisa menguasai hawa nafsu, janda-janda boleh menikah. Sebaiknya menikah, lebih baik menikah katanya. Tapi di dalam surat Matius lagi mengatakan orang yang bercerai karena berzina ketika dia menikah lagi itu adalah zina. Bentrok mereka ini. Tadi saya sudah katakan, di dalam 1 Korintus 7, Paulus sendiri, kalau kalian memang mengimani surat Paulus mengatakan, kalau janda-janda ini dan laki-laki ini tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya kan? Lebih baik kamu kawin. Kan tidak ada dihususkan. Kalau kamu bercerai karena perzinahan, tidak boleh kawin. Tapi kalau kamu bercerai karena memang meninggoy, ya boleh kawin. Tidak ada dikatakan 1 Korintus begitu. Kalau kau tidak bisa menguasai hawa nafsumu, lebih baik kamu kawin. Kalian menentang poligami. Yesus tidak ada melarang poligami. Di mana larangan Yesus? Kita buka di dalam Matius 19. Mengenai perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan La pun menyembuhkan mereka di sana. Ia pun menyembuhkan mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus,
Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya. Coba ya, telaah baik-baik. Ini firman-Nya siapa? Firman-Nya Elohim, bukan firman-Nya Yesus. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Poligami saya sudah katakan. Poligami itu bukan menceraikan, menambah. Itu satu poin dari poligami. Yang kedua, coba baik-baik. Coba Kak Denny baca baik-baik. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Pertanyaan saya, apakah dijelaskan di dalam Bible kalian bahwa Yesus mengatakan sahnya pernikahan kalian dengan pemberkatan dari gereja? Yesus tidak kenal gereja. Makanya saya mau bertanya kepada Yesus. Kalian Kristen yang mewakili ya, saya bertanya, Sus, yes, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu seperti apa? Kalau di dalam Islam jelas, terpenuhi dari 5 syarat itu, yaitu apa? Mahar, pasangan, penghulu yang akan menikahkan, wali dari si perempuan, saksi, jelas. Kalau di antara 5 itu sudah terpenuhi, semuanya sudah terpenuhi, sah pernikahan. Tapi salah satu tidak terpenuhi, tidak akan bisa sah. Terus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bukan berarti itu melarang poligami. Asalkan mereka sudah sah menjadi suami istri. Pertanyaan saya, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu seperti apa? Yang dikatakan oleh Yesus. Yesus hanya mengatakan, laki-laki kalau dia meninggalkan rumah ayah dan ibunya, dia bersatu dengan istrinya, mereka akan menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging ini bagaimana caranya? Pemberkatan di gereja. Di mana ada tertulis ada pemberkatan gereja di dalam Bible? Kan nggak ada. Terus siapa yang membuat kalian mengatakan sahnya pernikahan di dalam Kristen itu adalah pemberkatan di dalam gereja? Siapa yang bisa melegalitaskan langsung? Bukankah kalian pengikut Yesus? Nah, ini pertanyaannya Kak Derni. Saya bingung. Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana? Pemberkatan di dalam gereja. Kalau pemberkatan di dalam gereja, itu peraturan siapa yang buat? Yesus atau oknum? Karena apa? Syariat-syariat pernikahan di dalam Islam itu sudah diatur oleh Allah. Disampaikan oleh baginda Rasulullah. Makanya diajarkan. Kalau salah satu itu tidak terpenuhi bagaimana? Ya nggak sah pernikahanmu. Bagaimana kalau nggak ada mahar? Ya nggak sah. Makanya kalau mahar, itu apa saja boleh. Asalkan juga tidak memberatkan si laki-laki. Kalau nggak ada walinya, si perempuan, oh nggak bisa. Makanya ada dikatakan wali hakim. Gak ada saksi bagaimana? Oh nggak bisa juga. Nah kalian bagaimana? Tertera di mana? Ada di dalam Bible? Atau di dalam kitab lain? Kalau ada tunjukkan sama saya. Ini cuma dikatakan Yesus. Apa katanya? Orang yang laki-laki yang meninggalkan rumah ayahnya dengan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu akan menjadi satu daging. Bagaimana cara mereka menjadi satu daging? Sahnya mereka itu bagaimana? Kan begitu. Kalau kalian mau mengikuti apa kata Yesus, jangan kalian nikah. Yesus tidak menikah. Murid-muridnya, tunjukkan sama saya. Adakah mereka punya anak istri? Kan begitu. Kalau kalian juga menentang poligami. Loh Kak Dian ini kan bilang mengatakan, saya tidak mengatakan kalau nabi-nabi dulu itu berzina. Karena mereka berpoligami. Loh, sekarang Islam melakukan poligami, kenapa kalian mengatakan kami tidak seperti kalian gonta-ganti istri? Sejak kapan poligami gonta-ganti istri? Ada nggak dikatakan Allah di sini di dalam Bible kalian dibenci perceraian? Nggak ada kan? Nggak ada. Tunjukkan satu data sama saya, di mana Elohim membenci perceraian. Itu salah satunya. Jadi kalau Kak Derni ya, kamu mengatakan dari beberapa ayat dari Bible kamu, saya tidak nentang. Tapi Kristen tidak sadar. Data-data yang kalian berikan kepada kami, itu saling berbenturan. Saya buka di Timotius, berbeda. Saya buka di Korintus, berbeda lagi cerita. Saya buka di Matius, berbeda lagi cerita. Jadi mana yang mau dipegang? Tidak boleh menikah, tidak boleh bercerai, tidak boleh menikah karena perkawinan zina. Ini dikatakan. Apa dikatakan di sini? Nah, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tetapi di dalam 1 Korintus 7,
Kalau kamu tidak bisa menawan hawa nafsumu, lebih baik kamu menikah. Lebih baik kamu kawin. Sementara ini tidak boleh. Mana yang mau didengar? Surat Paulus diimani. Surat Matius diimani. Tapi bertolak belakang. Yang pasti-pastilah. Makanya saya katakan, hukum peraturan yang dibuat oleh Allah untuk makhluknya, kalau bagi kami umat muslim di dalam Al-Quran tidak pernah berubah. Tidak pernah. Syariatnya jelas. Aturannya jelas. Tidak akan pernah berubah. Mulai diutusnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Disempurnakan agama itu. Diberikan Al-Quran. Menjadi syariat pedoman bagi umat muslim. Yang mengimani Allah dan kepada Rasulnya. Tidak berubah peraturan itu. Mulai dari Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad meninggoy. Tidak pernah berubah peraturan. Nggak pernah. Nggak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Aturan ini jelas, ya jelas, laksanakan. Gak kau laksanakan, dosa bagimu. Kak Derni, buka di 1 Korintus. Ternyata boleh kawin. Bagi yang tidak bisa menguasai hawa nafsu, buka di dalam Matius. Kalau kau bercerai karena perzinahan, kau kawin lagi, itu akan berzina. Mana yang benar ini? Bingung saya. Peraturan Yesus. Yesus di mana mengatakan sahnya pernikahan di dalam Kristen adalah pemberkatan di dalam gereja? Kalau kami jelas. Kalau kalian tidak ada, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa pernikahan kalian itu sah di mata jawab. agama. Boleh? Silakan. Oke, baiklah. Di mana ada tertulis bukannya, mana tadi? Apakah Pemberkatan. Elohim membenci perceraian? Nah, itu Ya. dulu yang ku tulis dulu ya. Berarti si Nora nggak baca ya. Pantasan. Gimana? Nggak ngerti. Ini dia. Maliaki 2 ayat 15 dan 16. Janganlah orang tidak setia dengan istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Elohim Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka janganlah dirimu, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, ada. Gak boleh bercerai. Ya, dikatakan di sini dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, makanya dilarang Tuhan untuk bercerai, nggak boleh, nggak bisa bercerai. Nah, itu tidak kudus ya. Oke, satu. Halal tidak? Ini, Perceraian jadi tidak dihalalkan. tak boleh bercerai, nggak boleh. Nah, sekarang ku bagi jawab siapa? dulu. Sebentar, jangan dipotong-potong biar ku jawab. Terus ku jawab dulu dengan ini yang dikatakan kepada bangsa Israel atau kepada semua manusia? Iya, awalnya kan untuk Bani Israel, awalnya, lalu seluruh. Kan ini Alkitab, kan dipegang orang Kristen, kan gitu. Nah sekarang, biar ku jawab dulu perkataan Paulus dan Matius. Paulus mengatakan tadi boleh bercerai, Paulus tidak boleh bercerai, Matius tadi boleh bercerai. Itu begini, kalau istri kita Saya masih tidak ada hidup, suami mengatakan kita. Paulus tidak boleh bercerai. Iya di 1 Korintus. Paulus 1 Korintus mengatakan kalau tidak bisa menahan hawa nafsu, Iya. lebih baik menikah, kawin. Menikah. Ya. Yes. Udah. Nah, tunggu aku jawab. Kan Korintus ini kan tulisan Paulus. Makanya aku katakan kata Paulus ya kan. Gitu loh Nora. Nah begini Nora. Kalau yang kata Paulus itu, kalau nggak bisa kau tahan nafsumu, kawinlah. Kan begitu kan? Iya. Itu bagi begini, yang janda betul janda. Akulah contoh. Aku masih ada suami tunggu ini. dulu. Tapi di Janda Matius yang betul dilarang. janda. Definisi Sebentar. janda apa Derni? Janda yang sudah meninggal suaminya. Loh, jadi kalau Itu yang janda bercerai benar. janda? Kalau janda masih hidup suaminya itu bukan janda, itu masih punya suami. Itu harus Di mana balik. definisi itu? Loh, yang janda itu yang nggak ada lagi suaminya meninggal. Tapi kalau masih hidup belum janda namanya itu, Menora, hanya berpisah. Astagfirullah. Dibilanglah kita janda karena nggak sama kita sama suami kita. Tapi kayak aku ini kan udah mati suamiku. Udah betul-betul mati. Jadi kalau nggak tahan Carilah nafsuku, di Nora. KBBI, janda itu artinya apa Derni? Janganlah kamu. Ya sebentar Nora, sebentar. Contoh Saya ini juga terima sekarang kayak begitu. Kau gabung. jangan Di dipotong-potong mana KBBI dulu. janda itu hanya untuk orang yang sudah meninggal suaminya. Sekarang ku jawab dulu perkataan Paulus dan Matius. Paulus mengatakan kalau kau tidak tahan boleh kawin. Kan begitu. Tapi kalau Yesus mengatakan kalau masih ada suamimu, jangan kau bercerai. Mau ada pun nafsumu, mau nggak ada pun nafsumu, kalau kita masih punya suami, kita harus tahan diri. Nggak bisa. Sebelum suami kita itu mati. Itu perbedaannya itu. Jadi kalau yang tadi yang dikatakan Paulus itu, kalau nggak tahan, itu karena aku janda udah mati suamiku. Kalau nggak tahan aku, boleh menikah. Tapi kalau aku tahan, tetaplah setia dan mengabar Injil lah aku terus. Tapi kalau aku kegatelan, memekku ini, ya udah kawin. Jangan membuat dosa. Kan gitu.
jangan membuat dosa, jangan nanti pukulin suami tetanggaku, Pelanggaran. pukulin si blender. Bu. Bentar. Pukulin si Temon, ya. Temon, cincin kita pada suamiku ada, nggak boleh. Ah, begitu ya. Begitulah di Kristen. Jadi makanya pernikahan itu sakral. Tunggu dulu. Banyak kali ku catat ini. Perjanjian lama tidak melarang poligami. Bingung ajaran mereka ini. Kata si Nora ya kan, perjanjian lama tidak melarang poligami. Di perjanjian baru kok melarang? Ya kan udah turun Perjanjian Tuhan itu ke baru bumi. tidak ada Yesus melarang poligami. Ku bilang. Ada kan dikatakan Yesus. Di mana? Orang yang sudah dipersatukan kan udah diberkati di gereja Nora. Itu udah dikawin, Di mana dipernikahkan. diberkati gereja kata Yesus? Nah, ini tulisan ini Matius 19 ayat 6, lalu pendeta yang menerangkan kepada kami. Dari mana Begitu, datang Nora. data itu? Dari sinilah datanya, dari Matius 19 ayat 6 ini. Orang Apa yang sudah dikatakan? dipersatukan Elohim, yang sudah dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saya Itulah bertanya, pernikahan. poligami itu bercerai atau menambah? Poligami itu ya nambah. Ya udah, mana ada bercerai? Pasti sudah berantakan kan kalau sudah Siapa yang berpoligami. mengatakan berantakan? Kau perhatikan Nora, ada rupanya yang akur Itu berpoligami berarti itu. oknum, Derni. Makanya tuh, kau kan. dengarkan kalau saya ngomong. Ayo kau coba catat. dulu tanya seluruh. Kau Kenapa? kutanya dulu Nora. Suamimu lah ada. Kau diduain, mau kau? Kalau uangnya Mau banyak kau nggak masalah ditigai? saya. Mau Kalau kau? uangnya Mau? banyak nggak masalah saya. Oke, ya blender. Kalian cowok-cowok Islam, teman-teman Islam. Nah, kalau kalian nanti memperistrikan si Nora, kalian boleh kawin sama Halal, kali boleh, katanya. halal. Oke, Halal, ya, boleh. halal kata si Nora. Halal, Mampuslah boleh, Nora. boleh. Halal, Makan halal, batin lah apa-apa. kau. Halal. Busuklah hati kau itu. Bukan, lucunya begini Derni. Kenapa Aku nggak Kristen bisa. tidak boleh poligami? Sebentar. Karena apa? Kristen itu miskin. Kok miskin? Loh, miskin. nggak tahu kau. Aku di Islam sekitarku boleh banyak yang berpoligami miliar-miliaran. kalau Satu dia bisa istrinya. berlaku adil. Nah, Oh. Kristen tidak bisa Salah berpoligami kau. karena miskin. Kenapa aku dipotong loh? Kena aku tadi si Nora Itu, diem kau tuh manis. suka framing. Aku Mana anak datanya Tuhan, Yesus bilang, pasti memaksakan. mendengarkan Di mana peraturan. katanya Yesus melarang poligami? Nah, ini udah kacau ini. Kalau dipotong-potong gak Itu, enak lagi. sekarang begini itu. Tadi kan kita sesi prolog ya, narasi. Jadi udah berulang-ulang. Iya, Jadi kita oke, enggak itu sekarang kau akan Iya, tahu. udah siap ini Blender. enggak Iya, ini seksi debat, Blender. sesi debat Iya, langsung. iya. Sesi Oke. debat. Sekarang siapa yang mau bertanya? Aku nggak mau bertanya. Soalnya agama Bukan soal bertanya, Alkitabku saya sudah benar. menanyakan di mana Yesus melarang poligami? Poligami nggak bercerai, poligami itu menambah. Di mana? Iya, setelah Yesus mengatakan tidak boleh orang yang sudah dipersatukan. Kalau sudah dipersatukan, sudah diberkati di gereja, itu tandanya nggak boleh lagi nambah. Nggak bisa, nggak bisa. Sementara Pak Nggak bisa. mau menyatukan juga orang pasangan ini biar tidak berbuat Nggak zina. ada, nggak boleh di gereja kami 2 kali kawin, nggak boleh, nggak bisa. Nah, Nggak mana boleh. larangannya? Begitu caranya di Di kekristenan. mana larangannya? Ini larangannya di Matius 19 ayat 6. Apa yang Kalau dimaksudkan sudah dipersatukan, Nora, Apa yang kalau sudah dipersatukan di dipersatukan gereja, tidak boleh diceraikan udah diberkati, manusia. dinikahkan, Poligami disaksikan oleh kedua tidak belah bercerai, pihak, Derni. dari keluarga Poligami laki-laki, menambah. keluarga perempuan, sudah Di mana dinikahkan di datanya? gereja. Kamu Nggak bikin boleh bukan lagi begitu. kawin lagi kedua kali, nggak boleh. Di mana Itu. datanya tidak boleh menambah? Itu datanya. Kalau kau mau Di cari mana? lagi, ya Tunjukkan terserah sama saya, kau. saya tidak Kalau baca. kau nggak percaya, itu urusanmu. Kau nggak Kristen. Mana lo? Mana Iya, datanya? nggak Kristen kau. Mau apa Tidak kau mana, ribetnya? tidak Ya begitu mana kami di katanya kekristenan. tidak boleh Yang sudah istri. dipersatukan tidak boleh diduai lagi, nggak bisa. Di nggak bisa mana lagi. datanya? Tidak Ini boleh datanya. diduai. Ini datanya. Kalau kau nggak ngerti ayat ini berarti kau botol. Kalau kau nggak tahu ayat ini kau botol. Botol kau. Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Orang yang sudah dipersatukan, yang sudah dipersatukan Elohim. Kau dengar, buka telinga kau itu, buka jilbab kau itu Nora, biar kau dengar. Yang sudah dipersatukan Elohim. Ya, tahu kau. Tidak boleh Kalau diceraikan sudah manusia. dipersatukan Di itu mana di datanya gereja, tidak boleh bukan di menambah? kafe. Ya, Di mana datanya tidak boleh menambah, Derni? Matius 19 yang sudah dipersatukan nggak Karena boleh itu, dipisahkan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak Uh-uh. boleh diceraikan manusia. Sejak kapan poligami bercerai? Mana tidak boleh menambah istri? Di mana? Dan 1 Timotius juga nggak boleh yang penilik gereja harus 1 istri. Itu untuk penilik gereja. Kau bukan penilik Kami juga gereja. jemaat harus 1 istrinya karena kami juga akan dipilih akan pengurus gereja. Gereja. Eh, CP bukan penilik gereja. Kiamat bukan penilik gereja. Penilik gereja kalau dia dipilih di gereja. Kalau dia Jangan, dipilih di gereja belum tentu, nggak belum boleh. dipilih di gereja, Seluruh belum umat tentu. Kristen itu Mereka tidak badannya boleh satu 2 orang. istrinya karena kelak kami Satu. akan mengadakan pemilihan. Kami juga akan dipilih Mana sebagai dia tidak boleh menambah penerima istri? persembahan, Mana? mengutip Mana, persembahan Denny? atau acara Denny? mengajari anak-anak atau guru Di sekolah mana sahabat tidak atau boleh menambah sebagai istri, untuk Denny? pemimpin Di mana untuk tidak boleh Baik. mengadakan. Oke, saya luruskan. Baik itu sebentar. Yang diminta Nora di mana ada larangan boleh menambah istri. Yang itu kasih dalilnya itu tidak ada, hanya ditujukan kepada penilik gereja. Oke? Itu kita hanya sesuai yang tertulis. Nah, oke. Kalau memang tidak ada, nggak ada masalah, nggak usah kita perpanjang. Itu. Udah kita sesuai dengan apa yang tertulis. Oke? Lanjut. Iya, aku
minta di mana larangan tidak boleh menambah istri. Kan tidak ada tertulis. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang berpoligami, apakah salah? Tidak salah karena nggak ada larangan. Contoh satu ya Kak Dirni, ya maaf. Kalau ada seorang bapak kawin sama anak kandungnya, mereka berdosa nggak? Oh berdosa. Di mana larangannya di dalam perjanjian baru? Yesus mengatakan jangan kau kawin sama anakmu, jangan kau kawin sama ibumu, jangan kau kawin sama bapakmu. Nggak ada. Kalau di dalam Islam bagaimana? Buka di dalam surat An-Nisa 23. Ada. Kalian nggak ada. Kan begitu. Jadi berdosa nggak mereka? Ya nggak berdosa. Ya memang nggak ada aturan. Gitu. Yang jelas-jelas lah Darni. Jangan menipu sama saya. Oke, Ada baiklah. dalam Ya, Quran. ya. Aku pertambah. Matius. Itu Darni. Matius mana? Silakan. Aku pertambah sekali lagi ya, memperkuat Ya. bahwasanya Kristen boleh poligami. Keluaran 21 nomor 10. Apabila kau mengambil perempuan lagi lain, maka jangan kau kurangi pakaian, persetubuhan dan makanannya. Berarti dibolehkan berpoligami di Kristen. Lanjut. Nah, itu kata kalian. Ini dia ya, Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nah. Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Udah satu kan? Nah, Ya. sehingga keduanya suami dan istri menjadi satu daging. Oke? Ya. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak Nah, boleh lagi mana bercerai larangan kalau udah poligami? satu. Dengar dulu. Mana larangan? Matius 19 ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya, tidak boleh bercerai sejak semula, tidak demikian. Karena keras tengkuknya kepala manusia, makanya Musa memberikan surat cerai itu. Ya, Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain. Itu perceraian itu. Itu perceraian. Ayat perceraian itu. Dengar, tadi kan di sana sudah dipersatukan tadi kan? Sekarang itulah tadi di 1 Timotius. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Itu ayatnya loh, Di Nora. dalam poligami dia nggak mau nunjukkan. Iya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sejak kapan poligami bercerai? Kalau sudah kawin lagi kan udah ditinggalkan istri pertama itu. Nyibir kau, sejak kapan poligami bercerai? Aduh, kayak mana pun gak selera lagi, udah molor, sudah lembek. Apalah kau ini? Nah, Dia lucu udah Darni. datang ke tempat yang Darni tidak ini tepat, berpikiran Nora. dengan Aduh, nggak usah pemikirannya munafik lah. sendiri. Kau blender, pasti kau berkurang cintamu kepada istri pertamamu kan? Pasti banyak kan kau datang ke Itu istri yang montok. poligami itu menambah istri bukan bercerai. Apanya itu nih? Yang ayat itu sampaikan bercerai. Iya, maksudnya begini loh. Kalau bercerai bukan poligami namanya. Kalau bercerai bukan poligami. Paham itu ya? Itu yang diminta di mana? Larangan berpoligami. Menambah Ah. istri. Poligami itu menambah istri, bukan bercerai. Itu poligami loh. Kak, begini loh Kak Derni ya. Lucu kau Kak. Ya, kalau ada orang yang menikah lagi, oh iyalah pasti istrinya. Oh, ini Itu ada ayatnya, Nora. pemikiranmu. Sabar. Jangan Ini, Nora, kau tunggu. bawa pemikiranmu. Kalau Oke, kau ini memang- blender. Oh, diam dulu Ya, ini sebentar, ada. Kak Derni. Enggak, aku kan menjawab. Belum ku jawab. Kalau kau Ini menentang, jawabanku. sebentar dulu, sebentar. Kalau kau menentang poligami, silakan. Banyak juga perempuan yang tidak menyetujui poligami. Tapi masalahnya, pemikiran kau tentang poligami itu sesuai dengan pemikiranmu. Sementara di luar sana kau belum tahu. Ada orang yang hancur karena poligami, ada orang yang tidak hancur. Dari sekian ribu, ratusan ribu umat muslim di muka bumi di Indonesia ini, pertanyaan saya, berapa sih yang berpoligami? Gak banyak kan? Gak banyak, karena apa? Karena poligami itu solusi bagi yang sanggup. Kan berarti kelihatan. Apa? Berarti manusianya masih setia sama istrinya. Tapi pemikiranmu ketika orang itu sudah berpoligami, pasti dia tinggalkan istri pertamanya. Pasti hancur. Itu pemikiranmu karena kau yang menentang poligami. Bagaimana orang yang pelaku poligami sana? Ada yang menikmati. Baik-baik aja. Istri pertama dikasih 20 juta, istri kedua dikasih 10 juta. Aman-aman. Kau yang menentang tapi kau yang pula apa? Sesuai pemikiranmu. Gitu loh. Jangan Baiklah, membawa ini. pemikiranmu kalian. Ya ini dia ya. Imamat 2 Imamat 18 ayat 18 yang sering dikutip ini ya, membahas larangan menikah dan dua saudara perempuan sekaligus, bukan larangan untuk Itu poligami. memang, Meskipun demikian saudara, itu tidak boleh. Di yang dalam berbicara Islam juga tentang tidak orang tua boleh, yang Kak meninggalkan Derni. orang tuanya. Iya. Di dalam Islam Nih. sebentar. Di dalam Islam tidak boleh menikahi sekaligus kakak beradik kandung kecuali turun ranjang. Seperti apa? Dia sudah cerai dari istri pertamanya, kawin sama dia sudah cerai, kawin sama adik kandungnya. Nggak apa-apa. Tapi kalau menikahi langsung kedua-duanya itu tidak boleh. Jelas.
Taunya saya Imam 18. Kau mau minta tulisan gitu ya, ayatnya ya. Jangan Begini berpoligami Ito, gitu ya. Ito poligami Ito tahu nggak Ito? Misalkan aku sama Ito nih menikah, udah. Terus karena Ito tak bau, aku menikah lagi sama Nora. Ito nggak aku ceraikan, aku Iya. menikah nambah. Itu poligami loh. Iya. Tapi kalau poligami itu identiknya pasti berantakan. Gini ya. Nah, itu itu jadi pemikiran. dengar, itu. jadi meskipun Jangan dengar, bawa pemikiran jadi meskipun tadi. Taurat tidak secara eksplisit melarang poligami, ada indikasi bahwa monogami adalah standar yang diinginkan Elohim, terutama yang terlihat dalam perjanjian baru. Oke, Nah, itu. sekarang dengarkan. Makanya Dengarkan kalau ini. kita lihat Yang Nora selesai di masalah perjanjian ini. lama, Kita tutup- sebentar kita Nora, tutupkan sedikit ini. lagi, Sebentar, Kak sedikit Denny. lagi Nora. Sebentar. Begini Kak Denny ya. Saya tadi sudah jelaskan, Kak Denny jangan bawa pola pemikiranmu Kak Denny. Jangan. Ada orang yang menikmati poligami di luar sana. Cuman masalahnya tidak ada di depanmu. Yang di depanmu ada orang yang berpoligami tapi hancur. Dan kau membawa itu namanya oknum. Saya sudah katakan dari awal, ya. Persyaratan poligami yang ditetapkan oleh Allah itu apa? Jikalau kamu bisa berlaku adil kepada istri-istrimu, silakan. Tapi kalau kamu masih ragu dan tidak bisa berlaku adil, lebih baik satu aja. Itu dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Lebih baik satu aja. Nah kalau ada oknum, ya, pantentengon, sudah tahulah dia meret dalam keuangan, nafsunya saja dia gunakan untuk berpoligami, akhirnya hancur. Itu oknum Kak Derni. Karena Allah sudah mengatakan, kalau tidak bisa berlaku adil, lebih baik satu saja. Berarti apa? Laki-laki harus sadar diri juga. Sadar dirinya apa? Kalau rasamu tidak bisa kau berlaku adil kepada istri-istrimu kelak, jangan kau berniat mau berpoligami. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi poligami itu tidak gampang Kak Derni. Contoh blender penghasilannya cuma 5 juta. Dikasih istri pertama 3 juta. Mau berapa istri keduanya? Sementara hidupnya pas-pasan. Itulah dulu satu contoh. Makanya kalau tetap blender mau kawin kayak begitu hancurlah. Berarti apa? Dia tanggung sendiri konsekuennya. Dia berdosa. Sudah menzolimi istri-istrinya. Jadi poligami itu tidak gampang Kak Derni. Makanya saya katakan, berapa juta umat muslim di muka bumi ini ataupun di Indonesia ini, berapa sih yang berpoligami? Pasti bisa dihitung dengan tangan. Berarti kan tidak gampang berpoligami itu. Jangan bawa pemikiran Kak Derni lah. Orang berpoligami itu pasti rusak, makanya kami dilarang. Jangan bawa kayak begitu Kak Derni. Karena poligami itu hanyalah solusi. Bagi yang mereka bisa berlaku adil. Itu maksudnya. Jadi jangan kalian mengatakan poligami itu berzina, menentang. Apa yang ditentang? Yesus saja tidak mengatakan dilarang kamu menambah istri, sebab itu adalah berzina. Di mana? Gak ada. Karena memang zaman dahulu poligami itu udah berlaku. Dan hanya Al-Quran yang membatasi. Zaman dahulu tidak ada batasan poligami. Hanyalah Al-Quran membatasi. Kalau mau berpoligami, paling banyak itu 4 istri. Tidak bisa berlaku adil, lebih baik kamu 1 istri. Udah jelas. Itu loh tadi, jangan bawa pemikiran Iya, kita. sebentar. Oke. Ini. Oke itu, Iya. saya kasih kesempatan untuk membuktikan dalilnya. Tapi itu terserah nanti kami yang menilai ya itu ya. Kalau misalkan tidak ada dalilnya nanti saya akan simpulkan. Oke lanjut. Ya. Dalil toh ya dalil. Dalilnya Matius 19 ayat 8 merujuk pada standar penciptaan awal. Menegaskan kembali bahwa pernikahan seharusnya antara satu laki-laki dan satu perempuan. Yang sudah dipersatukan tadi tidak boleh diceraikan. Nah, itu aja standar. Baik, oke dalilnya standarnya baik. Tunggu dulu, praktik poligami dalam Alkitab sering dikaitkan dengan konflik, kecemburuan, masalah dalam keluarga. Itu dia makanya Oke, baik, Protestan baik. dilarang berpoligami. Baik. silakan. Jadi itu gini, oke saya simpulkan sedikit ya tentang masalah poligami ini. Artinya tidak ada data yang secara jelas di dalam Bible Kristen dilarang berpoligami. Tidak ada ya. Dan ada boleh berpoligami. Justru yang ada boleh berpoligami. Hanya saja poligami itu tidak diwajibkan apabila kau mampu untuk memberikan solusi. Ya, artinya di Kristen sendiri juga dibolehkan berpoligami. Jadi jangan kalian menjudge bahwasanya poligami itu salah. Ingat ya, bagi yang mampu. Oke, tunggu dulu Roma, sabar. Bagi yang mampu, karena dari tadi kita membuktikan dalil dari berdasarkan kitab kalian tidak ada yang sangat jelas larangan berpoligami. Oke, kita tutup poligami ya. Sekarang kita lanjutkan ke pernikahan. Tutup poligami ke pernikahan. Oke, kita lanjut ke pernikahan ya. Dalam rumah tangga. Pernikahan poligami sama. Tunggu dulu. Pernikahan udah selesai. Tunggu dulu itu ya. Pernikahan Kita udah selesai lah sama. Itu tunggu dulu itu. nanti ayatnya. Tunggu dulu itu. Itu Ini ayatnya. berdasarkan ini kan ajaran dari Tuhan. Oke, mungkin nanti orang melanjutkan. Oke. Nah, di dalam pernikahan dan perkawinan, apakah perkawinan dan pernikahan itu berbeda maknanya? Oke, perkawinan itu datangnya dari negara, pernikahan itu datangnya dari Tuhan karena memenuhi syarat, akad dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah di Kekristen itu ada kata pernikahan? Lanjut.
Silakan. Silakan itu. Mungkin itu bisa sebutkan pernikahan karena tadi apa yang sudah dipersatukan, tidak ada perkataan pernikahan. Artinya kalau tidak ada pernikahan berarti yang terjadi selama ini perjinahan. Lanjut. Aku sekarang ya, oke. Nih ya. Ada kata pernikahan ini merujuk pada ikatan resmi antara seorang pria dan wanita. Memang perkawinan itu kan persatuan antara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, kan gitu. Kalau pernikahan itu kan disahkan, diresmikan. Nah, makanya di kekristenan itu diresmikannya bagaimana? Itu tadi ayatnya kembali, Matius 19 ayat 6, ya. Dipersatukan oleh Elohim laki-laki dan perempuan itu. Bagaimana caranya? Ayatnya seperti itu aja dibuat. Lalu para pendeta mengajarkan, menseminarkan kepada keluarga-keluarga. Nanti dibuat seminar sekitar 3 jam tentang pernikahan. Bagaimana? Ayatnya ini diambil. Yang sudah dipersatukan, dipersatukan di mana dipersatukan? Bukan di pub, bukan di rumah, bukan di tengah jalan, bukan di mana-mana, tapi dipersatukan di rumah ibadah, yaitu di gereja. Siapa yang meresmikan itu? Pendeta tentunya ya, karena pendeta itu kan wakil Tuhan di muka bumi ini. Lalu dipanggil kedua mempelai ya, dan keluarganya dan saudara-saudara, sanak saudara semua disaksikan. Nah, itu dia pernikahan yang sah. Nah, sudah diresmikan dan sudah disaksikan oleh banyak orang. Nanti mereka dibawa ke altar yang kudus, ya, dibawa ke depan. Lanjut dulu Brenda sebentar. Lanjut dulu Brenda, Ya. saya dengarkan. Lanjut dulu Brenda. Ya, nanti kan dibawa mereka ke gereja dan dibuat acaranya dengan kudus dan suci, dan di sana tidak ada lagi keributan di sana. Nah, setelah sudah direstui, mereka bersatu. Nah, kalau sudah dipersatukan Elohim ini, tidak lagi bisa diceraikan dan tidak bisa lagi ada lagi tambahan. Jadi itulah artinya pernikahan di dalam kekristenan, ya, Oke, dipersatukan di rumah ibadah. Nah, itu. Baik, kalau kami dalilnya ya tentang pernikahannya, ada sebuah kata di dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 32, maka nikahkanlah ya, bagi mereka yang masih sendiri, nikahkan, oke, bukan kawinkan, karena tadi konteksnya berbeda, perkawinan dengan pernikahan. Apakah pernikahan itu bisa disebutkan kepada binatang? Oh tidak, binatang itu kawin, bukan nikah. Jadi konteksnya nikah itu datangnya dari Tuhan karena telah memenuhi syarat-syarat dari Tuhan. Nah, sekarang saya minta itu, adakah di Bible kalian dinyatakan tentang pernikahan? Tolong sebutkan satu kata tentang pernikahan. Silakan. Itu tadi Blender, ayat yang tadi, ayat Matius itu. Lalu itu diseminarkanlah kami tentang kayak mana pernikahan itu, Blender. Seminar macam mau apa aja seminar nih kita ini? Apa seminar? Nah itu, seminar itu maksudnya mengarahkan, menerangkan, mengajarkan bagaimana arti pernikahan itu. Lalu nanti dijelaskan para pendeta lah nanti 3 jam bagaimana tentang pernikahan itu, tentang Matius 19 ayat 6 itu, yaitu ikatan. Pernikahan itu artinya ikatan. Pernikahan adalah ikatan antara dua individu yang berkomitmen ya, untuk bersama dan membangun keluarga. Tapi kalau yang bersetubuh itu enggak berkomitmen, itu hanya nafsu burungnya itu sama lapetnya. Enggak, gitu. kok, aduh Mbak, ini kok bisa seminar? Maksudnya kalian kalau mau menikah diseminarkan dulu sama pendeta, diseminar di sebuah ruang gitu, diseminarkan, oh begini nikah gini gitu. Jadi gimana? Iya, begini Blender, kan ini ada ayat Matius 19 ayat 6. Orang yang dipersatukan Elohim tidak bisa diceraikan oleh manusia. Apa maksudnya itu? Kan begitu Blender. Nah, yang sudah pakar-pakar, yang sudah teologi, yang sekolah contoh pendeta, mereka lah yang bisa menerangkan itu. Lalu nanti kami di seminar apa ayat ini? Maksudnya seperti ini. Di dalam Matius 19 ayat 6 itu artinya itu mencakup kepada ikatan. Ikatan pernikahan adalah ikatan antara dua individu yang berkomitmen untuk hidup bersama dan membangun keluarga, perayaan. Pernikahan seringkali dirayakan dengan upacara dan seremonial yang meriah, dihadiri oleh keluarga dan teman. Ada janjinya. Tunggu, ini di kekristenan, ini di luar dari Alkitab diterangkan, diperjelas. Di luar dari Alkitab? Semana itu nih diskusi di luar dari Alkitab? Maksudnya memperjelas Matius 19 ayat 6. Dasar kita ke Alkitab lah itu. Masa di luar dari Alkitab? Itulah dasarnya. Pendeta menjabarkan loh. Pendeta menjabarkan. Matius 19 ayat 6 tadi, yang sudah dipersatukan, tidak diceraikan oleh manusia. Bagaimana? Apa artinya itu? Nah, diperjelas oleh pendeta. Begitu. Apakah dipersatukan sudah pasti dinikahkan? Pernikahan melibatkan janji setia dan komitmen untuk saling mendukung dan mencintai. Aduh, hancur banget. Itu nanti diterangkan lagi kembali. Begitu kami di Kristen. Gitu. Roma lari kan, gara-gara Roma mau diseminarkan nikah lari Roma nih. Roma jangan lari kok. Bukan, kalian kasih dia kesempatan. Udah boleh dia mau bicara. Oke. Roma silakan Roma, mungkin kau tanggapin. Benarkah kalau kau mau menikah dimasuk? Ya tambahin itu Roma, sebelum kau menikah kau dibuat seminar, benarkah?
di konseling sih, lebih apa konseling pranikah atau Konseling kayak namanya, macam- konseling ya betul. kayak Ngapain aja tuh? Apa aja dijelaskan? apa ya, kayak macam katekisasi untuk pranikah gitulah. Ya Masuk seminar ya sebelum nikah ya, main kali bah. Itu di gedung. Makanya Kenapa kurus gitu? ada salah-salah. Itu di gedung, di gedung. Ya di rumah pendeta. Gimana cara menguji perawan tidaknya itu gimana cara menguji perawan tidaknya? itu nggak penting bagi kami. Nah, jadi yang di konseling. pertama kan 19 Matius 19 ayat 5 itu kan. Jadi kalau seseorang laki-laki dia sudah dewasa, maka dia sudah waktunya lah untuk membuat waktunya untuk berkeluarga gitu. Maka dia akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya, dan kesatuan mereka itu di dalam satu daging gitu. Lalu kesatuan mereka itu kan disatukan oleh Tuhan melalui pendeta. Nah, itu yang dikatakan ayat 6 tadi ya. Ayat berapa tadi? Dari pasal 19 itu, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh Ayat dicampurkan 6 manusia ya. begitu. Ayat 6. Oke. Ya. Oke. Nah, masuk Nora, mau masuk Nora. Kata pernikahan memang nggak ada, tetapi Nggak ada. makna dari sebuah pernikahan itu yang dijelaskan. Keren. Gak ada kata pernikahan. Teknisnya itu ada ya, teknisnya bahwa laki-laki itu harus meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya gitu. Artinya mereka membentuk satu keluarga yang sama dengan keluarganya bersama ayah dan ibunya dulu gitu. Jadi kayak itu dilanjutkan, dia yang sudah melihat ayah ibunya ya, oleh karena persatuan ayah ibunya kemudian lahirlah si anak ini. Nah, setelah genap waktunya dia dewasa, dia kemudian melakukan hal yang sama. Jadi regenerasi seperti itu Dia itu meninggalkan ayah ibunya. Terus yang tinggal sama yang merawat ibunya siapa? ya terserah, bisa pembantunya, bisa dianya juga. Anak durhaka. Ya itu kan persepsi aja. Loh, logika lah bang. Seandainya dia cuma punya satu anak, dia Iya, tinggalkan ayah ibunya sudah tua. Jadi yang ibumu merawat. yang ngemis-ngemis untuk dirawat ya, ibumu. Jangan Jadi samakan ke kau ibu sama orang. ibumu dengan orang tuamu bagaimana? Ibuku nggak pernah ngemis-ngemis minta dirawat. Wih, Weh. Ih, Macam- jangan kau bawa ibumu. ngeri kan? Ibumu Iya. yang Inilah ngemis-ngemis. jalan kasih. Inilah kasih Derni. Arti dari dia Kau tinggalkan meninggalkan- ayah ibumu sendiri di rumah, udah tua renta, ngerti hanya nggak? kau kasih pembantu babysitter di situ. Jangan Menurutmu baik kayak kamu. begitu. Tunggu dulu Nora, mulutmu Durhaka terlalu kau. busuk. Mulutmu terlalu Durhaka busuk. kau. Ya. Durhaka Arti kau. seorang laki-laki tadi harus meninggalkan rumah bapak ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Artinya Makanya saya bingung. Ajaran Kristen, ajaran kasih. Kau nggak ngerti loh Nora. Tunggu Seorang dulu, laki-laki Nora. akan meninggalkan ibunya. Masa kau nggak tahu artinya itu? Nggak usah kau botol lah. Nggak usah Senang bisa ngerti, kita. ibunya Emangnya kau lengket terus kau sama bapak mamamu? Kalau kau tahu, Artinya, main kau ngentot tidak kau sama boleh. bapak mamamu jangannya. Mak yang ya, slow. Lucu. Dan dia tanya, Kau aku tanya dulu. Kalau kau main sama suamimu, apa ada terus mamamu di situ, bapakmu? Ada. Loh, jadi Maksudnya kau mamamu berpisah. tetap? Kau itu sama suamimu dulu berpisah kau dari bapak. itu dan variabel mamamu lain, gitu. Nora. Kau Kalau tuh mengenai botol merawat hati kau. ibu, merawat orang tua, itu variabel lain dari konteks Itu aja yang nggak kita ngerti kau. diskusikan. Variabel pernikahan. kau keluar dari Kristen. Saya tanya sama kau. Jadi bagaimana? Jadi siapa yang merawat orang tuamu? Itu Kalau kau variabel tinggalkan ayah ibumu. lain. Itu Kita variabel lain, merawat Nora. orang tua kita. Bukan konteks pernikahan begini. Gimananya kau Variabel ini, lain itu. Nora? Kau dengarkan dulu lah Derni tadi apa dia Kamu ngomong. ngerti nggak Kau variabel diam lain? dulu lah, Roma, kau diam Itu dulu, topik kau nanti lain. kau. Kau diam Topik dulu lain. Kau diam dulu kau. Kau dengarkan dulu saya Derni, apa omongan si Roma? Dia bilang, saya tanya, jadi bagaimana kalau anaknya cuma satu, laki-laki itu doang? Dia tinggalkanlah ayah ibunya. Terus siapa yang merawat? Dia tahu apa jawaban Roma? Emangnya kayak kau, mama saya tidak ngemis-ngemis untuk minta dirawat. Loh, apa mesti orang Kan tua kamu- minta dirawat? Kan kamu ngor ngidul di situ, nggak sesuai dengan konteks. Itu mengenai pernikahan, bukan mengenai merawat orang tua. Nah sekarang saya tanya, Ngerti nggak ketika kamu? kau menikah, Kita tentang pernikahan loh Nora. Kau ini ketika kau menikah, kau tinggalkan ayah ibumu. Siapa yang merawat ayah ibumu? Oh, jadi kamu menikah jadi Oke. 5 bersaudara, oke? 5 bersaudara. Sekarang jangan buat 5 bersaudara, ya, satu anak tunggal. Ja- Kalau kau menikah, kenapa siapa harus yang merawat satu? ibumu? Itu artinya kasus-kasus khusus. Kalau secara umum Ah, nih, di mana nggak tertulis meninggalkan kasus ayah, khusus? oke? Di mana Oke. tertulis? Sebentar dulu Blender. Nggak nyambung kamu, Sebentar Nora. dulu, Blender. Di mana Nggak nyambung. tertulis? Oke, Kecuali saya ikuti kalau asumsimu. anaknya tunggal. Oke, Tidak boleh kau saya tinggalkan ikuti ayah ibumu. asumsimu. Di mana tertulis? Saya ikuti asumsimu, oke? Ya, Ya, bukan saya asumsi. ikuti. Kan kau yang mengatakan kasus-kasus khusus. Ya Mana itu kan tertulis? penalaranmu. Kenapa kamu mempertanyakan? Jadi siapa yang merawat Kau ibunya? mengatakan kasus khusus. Ya kalau Kau tadi yang mengatakan itu. kalau khusus. anaknya 8, oke. Kalau anaknya 8. Tidak, saya tadi satu contoh saya bilang anaknya cuma Nora, satu. Nora. Di mana anaknya
tanya. Gimana kalau lah kau satu. belajar berdiskusi seperti ini? Di mana kalau anaknya satu? Blender. Blender gimana nih? Ini kan Di mana Bunda kalau anaknya mengajarkan Blender. satu? Ajar dulu. Oke, si kalau Bunda buat punya. 8 laki-laki semua, pasti dia pergi meninggalkan ayah ibunya. Terus siapa yang merawat? Ya terserah mereka lah, itu intern keluarganya. Gimana sih lu? Nah, di sini. Nah, di Tidak sini ada kan dijelaskan kan? berbeda. Ini kita konteks tentang Makanya, pernikahan, kalau di Nora, Islam jelas. bukan tentang Apa konteks dikatakan di dalam Islam? ketika Kau orang diam tua dulu, sudah Roma. lansia. Oke, ya, sebentar, Mas, sebentar. Di dalam Islam, makanya dikatakan. Nah, kamu mahramnya diskusi jangan seorang ngawur istri. ngidul. Tunggu dulu, sabar. Mahram Sebentar. seorang istri itu terletak pada suaminya. Mahram anaknya, ya, surga. Makanya ridho seorang anak itu terletak dari ibunya. Makanya kalau ibunya itu anak Itu laki-laki variabel lain, Nora. Sabar. Ini nanti kita buat konteks, sabar dulu Roma. Sabar, nanti aku luruskan, oke? Kau dengarkan dulu. Kau anak durhaka kau, ya. Kau yang durhaka. Kau tadi mengatakan apa? Ibu saya tidak minta mengemis untuk dirawat. Oh, saya tidak perlu sampai ibu saya minta mengemis. Saya akan rawat dia sampai dia mati. Beda dengan kalian. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Terus bagaimana kalau laki-laki semua anaknya? Ditinggalkan mak bapaknya. Oh iya, kan ada pembantu yang merawat. Dasar anak durhaka kau. Oke. Nah, itu dari gini, Roma, sebentar Roma. Enggak, aku tutup Roma. Sebentar. Kita nggak mau debat kusir di sini Roma, oke? Jadi tema kita tadi pertama ya tentang pernikahan. Kita tutup close. Nanti itu lanjut kita masalah orang tua. Nanti aku bawa ininya, diskusinya. Nah, yang kedua kita telah melihat tadi tidak ada kata pernikahan di dalam kitabnya Kristen. Artinya mereka dalilnya hanya mempersatukan. Ketika ada kata mempersatukan, belum tentu menikah. Oke? Mempersatukan antara daging dengan daging itu sama dengan perkawinan, sama seperti binatang. Secara hukum agama, secara hukum dari ketuhanan, tidak ada dalil di dalam kekristenan itu pernikahan ataupun hubungan resmi secara sah dari ketuhanan. Oke? Lanjut. Kita tutup dulu. Tunggu dulu. Nggak ada pernikahan. Kalau sudah dipersatukan, di mana Negara dipersatukan? juga nggak Ito, ada pernikahan. gini loh Ito. Dipersatukan di dalam rumah ibadah, itu bukan kayak Ito, binatang. enggak, kami enggak mau Ada debat di situ dulu debat beda. kusir. Ito, Beda. enggak mau debat kusir. Kita enggak mau debat Karena kusir pernikahan. biar menilai. Tunggu dulu. Sabar, Roma. Tadi aku minta di mana tertulis ada kata pernikahan. Selesai itu aja. Kalau di Al-Qur'an jelas di surah An-Nur ayat 32, maka nikahkanlah. Sekarang ada enggak kalian di dalam kitab menikah? Ada enggak? Ada enggak? ada. Tidak ada, selesai. Udah selesai. Oke, apakah Perkawinan. begini, perkawinan dengan pernikahan apakah sama? Roma? Ya, lalu negara Apakah? kenapa melegalkan perkawinan? Enggak, perkawinan dengan pernikahan sama tidak? Dan tidak Roma, aku tanya, perkawinan dengan pernikahan sama tidak? sama saja. Aduh, coba definisi perkawinan apa? Itu bentuk lain daripada pernikahan. Itu sama. Udah, tutup. Aku nggak mau debat kusir, tutup ya. Artinya udah, kita tutup. Kita lanjut ke diskusi lain. Udah, jadi sekarang, udah, kita tutup. Itu Roma, dengar Roma. Udah. Aku host di sini. Kita nggak mau debat kusir, oke? Nah, kita tadi lari ke konteks tentang masalah orang tua, oke? Jadi kita tutup ya, biar netizen yang menilai. Nah, tentang orang tua tadi, ini benar ya. Di dalam 10 hukum Taurat, ya, dengan jelas Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari hukum Taurat, ya kan? Siapa yang menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, maka akan menduduki kerajaan paling rendah dalam surga. Nah, sedangkan hukum Taurat ini ternyata mereka hilangkan dengan dalil Galatia 5 nomor 4, jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Efesus 2:15, dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala ketentuan dan hukum Taurat. Dalil ya. Nah, kita buktikan ya. Yang namanya penggenapan ya, menyempurnakan. Oke? Di dalam 10 hukum Taurat salah satu dari pembahasan tentang orang tua. Baik, hormati kedua orang tuamu. Nah, ternyata di kekristenan ini tidak ada kata menghormati, justru bertolak belakang. Ingat ya, bertolak belakang. Salah satu tadi tidak peduli, membenci. 14:26. Ya, terus kemudian kalau kami penggenapannya hormati orang tua di surah Al-Isra ayat 23, nggak usah Nur. Apa Nora? Di surah Al-Isra ayat 23, coba bacakan Nora. Nah, penggenapan tentang hormati orang tua itu ada di surah Al-Isra ayat 23. Tidak boleh berkata kepada orang tua. Kemudian di hari tuanya kami juga wajib memeliharanya. Ya. Artinya penggenapan hukum Taurat itu ya, penggenapannya ada di Al-Qur'an, bukan di Bible. Apa salahnya menghormati kedua orang tua? Nggak ada salahnya. Nah, sekarang justru kalian bertolak belakang dengan hukum Taurat. Artinya memang tidak boleh kalian jalankan. Jangan ada ilah lain, ada ilah lain. Kuduskan hari Sabat, hormati orang tua, tidak hormati. Berzina, jangan berzina. Jangan mencuri. Semua kalian bantah dari hukum Taurat itu. Apabila kalian lakukan yang sebenar-benarnya hukum Taurat itu, maka sia-sia kematian Yesus. Oke, kita buktikan tentang orang tua tadi. Di mana penggenapannya? Oke, lanjut orang. Nah, baca ya.
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tetapi di dalam Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ia tidak membenci ibunya, saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, membenci anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa Silakan, nanti menjawab? lanjut lagi, Aku atau Ibrahim. si Roma? Aku itu gampang kali jawabnya itu. Silakan. Jika engkau tidak membenci saudaramu, aku tidak akan mengasihimu, kata Yesus. Itulah karena botolnya yang membaca, nggak mengerti dia apa ya artinya. Jika seseorang, saya buka ya, saya buka ya. Oh yang tidak tahu baca mungkin ya. Nih, saya buka. Kau bacalah baik-baik Derni. Kau bilang saya yang botol. Ini Kau yang bosan aku botol. ini. Kalian itu kan sesat ngertikannya. Orang kalian nggak beriman kali kitab ini. Bukan beriman, makanya ngapain beriman kepada kita? Anti Alkitabnya kalian. Diam kau. Jikalau seorang Matius datang 14. kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya perempuan laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Jeder. Selesai. Kau tidak membenci bapak ibumu, kau tidak bisa menjadi murid Yesus. Baca baik-baik, Oke. mata jangan digunakan. Clear ya, clear ya. Clear satu. Jadi ada pembatalan lagi. Malas kita. Yang kedua, dilarang jangan berzina. Oke? Boleh gitu, harus kami apa itu? Karena nggak begitu artinya. Salah kalian. Apa? Kalau kau mau menafsirkan, Sama nyawa buatkan sendiri kitab loh. tafsirmu. Kenapa? Mana kitab tafsirmu? Jangan kau menafsirkan sesuka hati Sama kau. nyawa sendiri loh, nyawa sendiri. Ya, Yesus lebih utama katanya daripada semuanya. Hanya Tuhan Dengar. Yesus yang lebih utama. Itu- Jangan membenci. Sebentar dulu dari Yesus Tuhan. Jangan membenci. Bukan membenci. Nah, di situ Terutama dikatakan yang diutamakan membenci. itu Yesus, semuanya di Jikalau atas seorang semuanya datang itu. kepadaku yang Makanya tidak kalian membenci. botol. Di situ Nggak ngerti dikatakan apa-apa. membenci, dia Asal mau kata kau congornya mana? kalian aja yang kalian buat. Membenci. Seluruh orang Kristen tahu ayat itu, bukan kayak kalian. Salah Oke, mengerti itu karena kalian di sini itu sebentar ya, saya meluruskan. Di sini kita meluruskan ya. Artinya menjalankan apa perintah Yesus. Yesus selalu mengatakan, "Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kau disebut pendusta." Oke? Kita meluruskan di sini apa perkataan Yesus. Ya, walaupun kami ya, jadi kita meluruskan posisinya. Jangan ditafsir-tafsirkan. Yesus mengatakan sebab tertulis, sebab tertulis. Jadi tidak ada tafsiran, jelas bahasa Indonesia yang jelas, ya, tidak ada tafsiran tertentu. Kalau katanya membenci, jangan dibilang cinta, oke? Kita nggak mau debat kusir itu, kita nggak mau debat kusir, oke? Nah, silakan, kita nggak mau tafsiran, jangan nanti disebut kalian pendusta, justru kita ribut, ya, jangan, nanti kena salib kalian bodohnya disalibkan. Aku tanya kalian, Al-Quran kalian, jangan ditafsir ya. Oke, Ya. jawab dulu ini. Oke. Oh, tunggu dulu. Oh, sekarang coba jelaskan dulu ayat ini. Nih dia, ya. Jangan kalian aja yang bertanya. Dari tadi kalian tanya Alkitab kami aja. Nggak takut kami. Sekarang, Al-Baqarah 210. Bedakan dulu dengan Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia itu Yesus, datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Udah? Yesus yang datang, Tuhan Yesus kami yang datang. Coba kau dulu apa artinya ini? Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Berarti Allah akan datang bersama. Jangan menyimpulkan. Bagaimana kalian melihat datangnya Allah itu? Apa yang kalian lihat? Biar jelaskan Nora, bukan lu Nora. Di mana? Al-Baqarah. Al-Baqarah 210. Ya? Oke. Apa ya? Bagaimana kalian melihat datangnya Allah itu? Kami wujud Yesus datangnya bersama para malaikat. Ini tadi Allah Tidak ada yang bersama mereka para malaikat. nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Sekarang saya tanya sama kau, di mana dikatakan Allah itu dalam naungan awan? Ini, Mas, kau yang terangkan ini Al-Quranmu. Kau jawab dulu ini. Mana? Di Apa situ Allah artinya yang ayat datang ini? dengan siapa? Yang Tidak datang ada itu yang Allah mereka dengan siapa? tunggu-tunggu kecuali Allah datangnya datang dengan iluh siapa, Allah Dani? bersama malaikat Allah datang dalam dengan naungan siapa? awan. Allah datang dengan siapa? Saya tanya. Dengan malaikat kan? Allah Nah, datang. sekarang yang dalam naungan awan itu di mana dijelaskan itu adalah Allah. Jadi siapa ini? Kan katanya Allah. Malaikat, Allah bersama makanya malaikat. kau- Kenapa kau tafsir lagi? Makanya kau jangan congor kau. Alkitab kami jelaskan kau larang. Kau gak tahu kau Al-Quranmu. Kau gak bisa kau jawab. Dasar kau bodoh kau. Sok-sok Itu- Alkitab kami mau kau jelaskan Alkitabku. Ini pun kau gak tahu kau artinya. Jelaskan ini apa artinya? Terjemahan.
Bagaimana kedatangan Allahmu? Sebentar, itu. Jelaskan ini, Al-Baqarah. Oke, baik, aku jelaskan itu. Mencret kau kan, mencret. Oke, sebentar. Mana jawabanmu? Gak ada jawabanmu. Kau tidak tahu Al-Quran. Gak ada jawabanmu. Mana jawabanmu? Tidak tahu Mana jawabanmu? Al-Quran. Mana? Di mana dikatakan Allah dalam nawan-nawan. Yang dikatakan Sekarang kayak mana Allahmu datang? Malaikat. Kau katakan Allahmu datang kayak mana? Bukan Allahnya. Sejak kapan? Jadi apa maksudnya Allah datang? Kutanya kau dulu. Apa artinya Allah datang? Bagaimana Allah artinya dan itu? malaikat kan? Iya, kayak mana itu datang Allahmu dan malaikat? Kayak mana datangnya? Apa kau lihat Kau dia? mau tahu? Kau mau tahu? Iya dah. Matilah dulu kau. Kalau nggak tahu kau mati aja kau. Mati aja kau. Benturkan kepala kau itu ke dinding itu. Kalau nggak tahu kau Allahmu datang kayak mana? Nah itu. Itulah kau botol kau. Kristen yang benar. Yesusnya datang bersama para malaikat Pecahkan dan kepala Allah. Nora ini. Betul jelas kami lihat. Kadiar, Pecahkan dulu, aja kepala. pecahkan dulu. Pecahkan dulu piring lah. Pecahkan piring lu. Pecahkan piring. Oke, sebentar. Aku jelaskan ya. Itu, jelaskan. Oke. Sebentar itu, aku jelaskan tentang Al-Quran kami. Oke. Al-Quran kami ya. Ayat-ayatnya terjemahan. Allah itu maha tahu dengan apa yang dia ciptakan. Semua manusia memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Allah yang ciptakan manusia